Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, ada kesempatan bagi kami mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu adalah firman yang tidak terbatas. Karena itu kami memohon pertolongan Allah Roh Kudus menerangi hati kami, memberikan hikmat dan pengertian, sehingga kami dapat memahami dengan baik. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari 2 Korintus pasal 12 ayat 10 bagian B. Demikian firman Tuhan. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, serta memelihara dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita sedang beribadah dalam rangka mensyukuri kebaikan Tuhan bagi Yamuger yang sudah menjalani usia ke-54 dalam pelayanan, secara khusus pelayanan musik gerejawi. Tahun ini temanya adalah kekuatan dalam kerapuhan. Sebuah tema yang sangat menarik untuk direnungkan. Bukan karena usianya yang sudah tua ya, tetapi juga sangat kontekstual sesuai dengan kondisi saat ini di masa pandemi. Bagaimana kita tetap memiliki kekuatan dalam kerapuhan? Kita akan meninjau dari 3 sisi yang saling mengikat satu dengan yang lain. Pertama, sisi ortodoksi. Ortodoksi artinya ajaran yang benar atau yang mulia. Dari sisi ortodoksi, Alkitab mengajarkan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa. Dia adalah Tuhan yang tidak terbatas, sedangkan manusia adalah ciptaan yang terbatas. Manusia diciptakan dari debu tanah, menunjukkan aspek kerapuhan atau kehinaan. Namun, manusia juga disebut sebagai ciptaan mulia, karena diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Hina tapi mulia, lemah tetapi kuat, seperti pernyataan Rasul Paulus. Inilah yang disebut sebagai paradoxical of human nature. Manusia adalah ciptaan yang bersifat pribadi. Sebagai pribadi, manusia memiliki kebebasan dalam berpikir dan berkarya. Tetapi kebebasan yang dimiliki manusia sifatnya relatif. Namun sebagai ciptaan dari debu tanah, manusia haruslah bergantung total kepada Allah sebagai sang penjunan. Maka ketika kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, kita akan mengalami kekuatan Tuhan. Tentu kita juga mengingat firman Tuhan yang berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Ini hal yang pertama, hal yang sangat mendasar. Tapi yang kedua, sisi ortopati. Ortopati artinya afeksi atau sikap hati yang benar. Sikap hati yang lurus yang dimiliki oleh orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Maka sekalipun ada tanda kutip kesempatan bagi Paulus untuk meninggikan diri karena latar belakang pendidikannya, karena latar belakang keluarganya, kesukuannya, bahkan juga keagamaannya, tetapi dia berkata bahwa semuanya itu kuanggap sampah. Kenapa? Karena pengenalan akan Kristus lebih mulia dari segala sesuatu. Dia tetap dalam kerendahan hati dan bahkan dia merasa tidak layak, sehingga dia pernah berkata, di antara semua orang yang ada, akulah yang paling berdosa. Kalau aku hidup dan bisa melayani semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Saudara, ada contoh lain di dalam perjanjian lama. Ayub dalam kerapuhannya, dia sangat menderita, namun dia tetap memiliki rasa takut akan Allah. Dia tetap hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kesalehan. Dia memiliki pengharapan kepada Allah yang sanggup memulihkan keadaannya. Saudara yang terkasih, saat ini kita memang menghadapi berbagai kesukaran akibat pandemi COVID-19. Baik sebagai lembaga, tentulah juga merasakan ada banyak kesukaran. Tapi juga secara pribadi,
kita merasakan berbagai kesulitan. Itu betul. Akan tetapi, saudara-saudara, kesukaran tidak boleh menghilangkan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Kesukaran haruslah meningkatkan kadar iman kita serta kesalehan hidup kita. Maka mari kita terus menjaga hati kita dengan kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dan yang ketiga, yang terakhir, sisi ortopraksi. Ortopraksi artinya tindakan atau kerja yang benar. Pemahaman ajaran yang benar itu tidak bisa dipisahkan dengan tindakan atau perbuatan yang benar. Seorang teolog bernama John Stott pernah menulis, teologi bukan saja way of thinking, tetapi juga way of living. Dengan kata lain, teologi bukan hanya ortodoksi, tetapi juga ortopraksi. Paulus adalah seorang pekerja keras. Dia tetap setia melayani Tuhan, bahkan sampai akhir hidupnya. Demikian juga rasul yang lain seperti Yakobus pernah berkata, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Lalu Yesus memakai metafora garam dan terang sebagai tuntutan marturia. Bagaimana kita dapat berdampak di dunia melalui karya-karya nyata atau perbuatan kita. Untuk itu kita perlu menyadari kekuatan kita. Ada strength yang Tuhan berikan. Tetapi juga kita harus menyadari apa kelemahan kita atau weakness. Dan juga kita harus siap menghadapi yang namanya tantangan atau threat. Tetapi kita tetap percaya di balik semua tantangan ada peluang atau opportunity. Amin. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, yang muger memiliki peran penting dalam mengisi ruang spiritualitas orang percaya melalui karya-karya seni, melalui musik dan pujian. Karena itu tetaplah berkarya, kreatif dan inovatif, mengimbangi era digital di zaman now. Jangan pernah tawar hati. Kita memang rapuh, tetapi karya kita di dalam Tuhan tidak pernah rapuh. Ia dapat mengubah dan menguatkan orang-orang yang lemah, orang-orang yang rapuh, agar tetap hidup mengandalkan Tuhan, bahkan memberi diri untuk dipakai oleh Tuhan, melayani Tuhan selagi masih ada kesempatan. Maka sekali lagi, mari kita mengingat 3 hal ini. Ortodoksi yang bisa disebut sebagai habits of the head, kemudian ortopati, habits of the heart, dan juga ortopraksis, habits of the hands. Dan melakukannya menjadi habitus yang utuh dan total dalam gerak langkah yang muger menuju pelayanan yang lebih qualified, pelayanan yang lebih berkualitas, dan menjadi berkat secara global. Ketika kita berjuang dan berserah kepada Tuhan, di sanalah kita merasakan kekuatan dari Allah. Kita merasakan bagaimana pertolongan Tuhan tiap-tiap saat. Kiranya keberadaan Yamuger senantiasa bermuara kepada penyembahan ataupun doksologi, kemuliaan bagi Allah Bapa, bagi Allah Anak, dan juga Allah Roh Kudus. Akhirnya, selamat ulang tahun Yamuger yang ke-54, tetaplah berkarya dan menjadi berkat. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.